Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mengawali seluruh aktivitas kita dalam sepanjang hari ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan harian dan juga doa bersama Gereja Toraja Jemaat Ephrata Bontang. Mari saudara-saudara mempersiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan kami angkat kepadamu ya Allah, atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tak terselami karya dan kasih-Mu dalam kehidupan yang kami jalani baik suka maupun duka. Tuhan, mengawali seluruh aktivitas yang akan kami lakukan dan jalani sepanjang hari ini, kami rindu duduk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami aminkan menjadi kekuatan dan pondasi keberimanan kami melanjutkan karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, langit baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Demikianlah bacaan kita saudara-saudara yang kekasih. Dari bacaan ini dibuat dalam sebuah tema Alfa dan Omega. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sering mendengar atau membaca istilah Alfa dan Omega. Lalu apa yang muncul di dalam benak kita saat mendengar istilah tersebut? Ada yang mengatakan, tentu itu bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Toraja. Ada yang mengatakan, mungkin itu nama orang yang dijadikan istilah. Ada yang mengatakan, itu tentang Yesus.
Sebenarnya istilah Alfa dan Omega ini merupakan huruf dalam bahasa Yunani. Alfa adalah huruf pertama dalam abjad Yunani, sedangkan Omega adalah huruf yang terakhir. Itulah sebabnya kita sering mendengar orang mengatakan yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penglihatannya, Yohanes melihat bagaimana gambaran langit dan bumi yang baru. Seperti yang pernah dinubuatkan Tuhan melalui Yesaya bahwa Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dapat kita baca atau bandingkan dalam Yesaya pasal 65. Kata baru tentu menunjukkan suatu perubahan kondisi dan keadaan. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dialah Alfa dan Omega. Dia mengatakan, "Aku akan menjadikan segala sesuatu baru." Dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai penyelamat manusia. Dialah gembala yang telah ditetapkan Allah. Barang siapa percaya maka akan menjadi anaknya, tetapi yang tidak percaya akan binasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Dialah yang terus-menerus menolong dan memelihara kita. Bukan hanya di dunia, tetapi di sorga pun Dia tetap menjadi gembala bagi kita. Karena itu, percayalah kepadanya dan tetap berserah. Sebab ketika kita percaya bahwa Dialah Alfa dan Omega dalam hidup ini, maka kita tetap beroleh hidup dan keselamatan yang kekal. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus mempercayakan hidup dan kehidupan kita untuk dipelihara dan dituntun oleh Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus menolong dan menyertai. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan air, ya Allah, begitu pun jiwa kami senantiasa merindukan Tuhan menuntun kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan menolong kami ketika kami berada dalam kesesakan. Kami merindukan Tuhan menuntun kami menjalani hidup anugerah Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan menghibur kami dalam menjalani pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur, ya Allah, mengawali pagi ini bersekutu dengan Tuhan melalui firman kebenaran Allah. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman kebenaran-Mu, ya Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami dan hikmat-Mu, sehingga kami akan selalu dan semakin serupa dengan Kristus melalui tutur kata, perbuatan, dan pemikiran kami. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berkati kami semua, Jemaat Efrata Bontang, dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam sepanjang hari ini. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan dengan mengandalkan Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan. Dan biarlah hasilnya akan menyukacitakan seberapapun itu. Karena ketika kami mampu bersyukur dalam segala hal, maka kami akan tetap dan selalu menikmati kebahagiaan. Lindungi dan sertai kemanapun kami melangkah dalam sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Lindungi pula kami semua sebagai jemaat Efrata Bontang dari segala sakit penyakit, ya Tuhan, terutama dari wabah COVID-19, sehingga kami semua anggota jemaat Tuhan akan tetap sehat dan kuat menjalani hari-hari kami sampai berakhirnya pandemi COVID-19 dari tengah-tengah dunia ini.
Berkati jemaat Tuhan, baik yang berada di kota Bontang dan di luar kota Bontang, dalam perjuangan mencari pekerjaan, dalam perjuangan mencari pengetahuan, bahkan yang bekerja, Tuhan tuntun dan sertai. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga boleh bersyukur karena hikmat dan rancangan Tuhan, maka kami jemaat Efrata Bontang akan memulai kembali persekutuan di rumah Tuhan dalam minggu Advent pertama 29 November. Ya Tuhan, kami memohon perlindungan dan pertolongan-Mu untuk menyertai kami semua, sehingga kami yang hadir dalam setiap ibadah yang akan dimulai kembali pada Advent pertama, semua tetap berada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama dari pandemi COVID-19. Dan ajar kami untuk selalu taat dan setia untuk mengikuti protokoler kesehatan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, seluruh hidup dan kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun dan sertai kami. Bahkan seluruh aktivitas pelayanan dan kegiatan dalam sepanjang minggu ini, berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga kami akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kami. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita di hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap setia dan taat mengikuti protokoler kesehatan, tetap menggunakan masker dimanapun, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Salamat lako kita mintu solanasang. Shalom.